Saya Arif pak, dan ini Iwan sama Alek, kata Arif memperkenalkan diri berikut teman-temannya. Saya Karmin, pengurus baru rumah ini, yang juga akan membantu kalian di sini, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah beserta halamannya, ucap si lelaki tua yang memperkenalkan diri bernama Karmin tersebut. Hari itu adalah hari pertama Iwan dan kawan-kawan bekerja. Di ruang makan, ternyata Pak Karmin sudah menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Telur mata sapi dan mie goreng. Mereka pun makan dengan lahap dan diselingi dengan sedikit candaan. Di tempat kerjanya, Iwan dan Anton satu shift, dan mereka akan mulai bekerja pada malam hari nanti. Sementara Arif dan Alek mendapat shift siang dan Dimi shift pagi. Lalu mereka berempat pun langsung pulang, meninggalkan Dimi yang mulai bekerja. Arif mengajak kawan-kawannya untuk jalan-jalan ke pasar, namun Iwan yang tidak mempunyai banyak uang lagi itu pun lebih memilih untuk pulang dan menunggu di rumah bersama Pak Karmin. Dan mereka lalu berpisah. Sesampainya di rumah, Iwan langsung menemui Pak Karmin yang sedang membersihkan halaman belakang. Iwan membawa 2 gelas kopi yang sebelumnya telah ia buat di dapur. Ini pak, kopinya diminum dulu, ujar Iwan seraya meletakkan segelas kopi di pelataran. Sudah berapa lama bapak kerja di rumah ini? Tanya Iwan sebelum menyeruput kopinya. Baru 1 minggu nak. Sebelumnya bapak hanya sering lewat-lewat saja di depan rumah ini saat bapak masih berjualan pentol, jawab Pak Karmin. Iwan mengangguk, lalu keduanya pun kembali mengobrol hingga tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Teman-temannya sudah pulang dari berjalan-jalan. Malam harinya saat Iwan dan Anton sudah berangkat kerja, Pak Karmin dan ketiga pemuda itu dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Padahal mereka sedang asik-asiknya menonton dangdut di Indosiar. Aduh, sungut Arif kesal. Lalu tanpa bisa berbuat apa-apa, mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Mereka pun berjalan ke arah kamar masing-masing. Sekitar jam 11 malam, rasa haus menyerang kerongkongan Alek. Ia pun keluar dari kamar dan langsung menuju ke arah dapur. Dan saat ia kembali, Alek berpapasan dengan Iwan dan juga Anton yang sepertinya baru saja pulang kerja. Namun saat disapa, keduanya sama sekali tidak menjawab, dan Alek berpikir mungkin mereka kecapean. Lalu dengan santainya ia kembali berjalan ke arah kamar. Keesokan paginya, saat mereka sedang menikmati sarapan bersama, Alek langsung menanyakan kepada Iwan dan Anton yang tidak menjawab sapaannya tadi malam. Sontak saja Iwan dan Anton langsung bertatapan bingung. Tadi malam itu kami malah langsung dikasih kerjaan tambahan dan kami pulang saat azan subuh sudah usai, jawab Anton sambil melahap potongan kecil telur gorengnya. Candanya gak lucu, aku bertanya serius juga, sungut Alek. Tapi yang dikatakan Anton memang benar Lek, kami memang pulang setelah azan subuh usai, sahut Iwan seraya menumpang-numpang piring kotor bekas makanan mereka. Kini giliran Alek yang melotot menatap keempat temannya bergantian. Setelah selesai mandi, Anton dan juga Iwan langsung masuk ke kamar mereka masing-masing untuk merehatkan mata mereka yang sudah sangat mengantuk itu. Sementara di luar, Arif membantu Pak Karmin memperbaiki kolam ikan di samping rumah. Dan Alek sedang berada di kamarnya sambil melihat foto-foto artis di Instagramnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Masuk saja, tidak dikunci, ujar Alek, tetap masih fokus ke layar HP-nya. Namun suara ketukan itu terus saja terdengar meski sudah diteriaki dan disuruh masuk oleh Alek.
Tentu saja itu membuat Alek kesal dan langsung membanting HP-nya ke kasur, lalu segera beranjak dari kasurnya menuju ke arah pintu. "Siapa sih?" bentak Alek seraya membuka pintu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Alek masih belum berpikiran yang macam-macam dan menganggap itu hanya kerjaan teman-temannya, dan langsung melanjutkan rebahan santainya sambil scroll-scroll halaman Instagramnya. Dan di dalam kamar Anton, kejadian yang sangat aneh terjadi. Tiba-tiba saja kasur yang ia tiduri bergerak dan bergoyang-goyang ke sana kemari, yang langsung membuat Anton terjaga. Ia bangun dan langsung melihat ke sekelilingnya, tapi kasur itu tetap saja bergerak, yang membuat Anton sedikit ketakutan. "Ah!" teriaknya seraya melompat turun dari kasur. Namun meja kecil di dalam kamarnya itu tiba-tiba bergerak dan menghantam kepala Anton dengan sangat keras, membuat pandangannya seketika berkunang-kunang. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya dan mencoba untuk bangun, lalu berlari ke arah luar. Sesampainya di luar, ia berteriak sejadi-jadinya, sehingga membuat teman-temannya juga Pak Karmin langsung berlarian menghampirinya. Mereka kaget melihat Anton yang saat itu kepalanya sudah banyak darah. "Nah Anton, kenapa?" tanya Pak Karmin. "Kamu kenapa Anton? Kok bisa begini? Jatuh di mana?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang di telinga Anton, hingga suara-suara itu menjadi sayup-sayup, lalu tidak terdengar lagi. Dan semua menjadi gelap. Saat ia terbangun, ia melihat Dimi dan juga Pak Karmin sudah berada di dekatnya. Kepalanya masih terasa sakit akibat hantaman meja tadi. "Mana Iwan?" tanya Anton tiba-tiba. "Dia sudah berangkat kerja. Tadi juga sudah aku titipkan izin untukku sama dia," jawab Dimi. Anton menghela nafas panjang. Lalu Dimi menanyakan apa yang terjadi pada kakaknya itu tadi, yang sampai mengakibatkan luka yang lumayan besar di bagian kepalanya. Tapi Anton lebih memilih bungkam dan menganggap itu semua hanyalah halusinasinya saja. Pak Karmin berjalan keluar kamar, bermaksud akan membuatkan makanan dan teh hangat untuk Anton. Namun saat sedang asik mempersiapkan makanan, tiba-tiba Pak Karmin mendengar suara air keran yang hidup sendiri di kamar mandi. Lalu dengan tergesa ia langsung ke kamar mandi untuk mematikan air tersebut. Pak Karmin sedikit bingung, karena kepala keran itu masih sangat bagus dan tidak rusak, tapi kenapa bisa terbuka dengan sendirinya. Lalu setelah selesai mematikan keran air, Pak Karmin kembali mempersiapkan makanan. Namun di sana sudah ada Dimi yang berjongkok di depan kulkas yang terbuka sambil memakan sesuatu. "Loh, Nak Dimi kok di situ?" tanya Pak Karmin seraya menyentuh pundak Dimi. Namun anehnya, baju dan kulit pundak Dimi ikut tersisi akibat sentuhan tangan Pak Karmin, yang tentu saja membuat Pak Karmin langsung mundur ke belakang. Dan alangkah sangat menakutkannya saat Dimi memalingkan wajahnya. Kepalanya berputar seperti burung hantu, hingga akhirnya kepala itu tanggal dan menggelinding ke arah kaki Pak Karmin, yang langsung membuat Pak Karmin shock dan terjatuh tidak sadarkan diri. Saat Pak Karmin terbangun, ia sudah berada di dalam kamarnya, dikelilingi oleh Arif, Alek, dan juga Dimi. "Bapak kenapa? Apa yang terjadi Pak? Kenapa Bapak bisa pingsan di dapur?" tanya pemuda-pemuda itu beruntun. Pak Karmin menatap Dimi dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Lalu ia buru-buru mengalihkan tatapannya pada Dimi dan lebih memilih untuk bungkam. "Saya izin untuk pulang ya Nak. Besok saya akan kembali lagi kemari," ujar Pak Karmin seraya bangun dari kasurnya. "Memangnya kenapa Pak? Ada apa?" tanya Alek.
Pak Karmin hanya menggeleng-geleng dan langsung berjalan keluar dari kamarnya. "Pak," panggil Arif. Beberapa saat saja setelah kepergian Pak Karmin, terdengar teriakan Anton dari arah kamarnya. Mereka pun langsung berlarian ke arah kamar Anton. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Anton sudah bergelantungan di atas plafon kamarnya. Dan beberapa saat tiba-tiba Anton melakukan pergerakan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ia mematahkan pinggangnya dan setelah itu ia melakukan kayang sambil memutar hingga tulang-tulang rusuknya patah